Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang korupsi atau koruptor. Korupsi dan koruptor bedanya hanya tipis. Korupsi adalah apa yang dilakukan, sementara koruptor adalah siapa yang melakukan. Tetapi dua-duanya adalah sama-sama mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dalam bahasa Alkitab inilah yang dinamakan mencuri. Dan di dalam ajaran iman Kristen, baik di dalam hukum Taurat maupun dalam kitab Perjanjian Baru, hukuman terhadap pencuri ini sangat berat sekali. Kalau menurut hukum yang berlaku di Indonesia, hukuman untuk koruptor minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, tetapi hukuman dari Tuhan jauh lebih berat. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan kata pencuri. Firman Tuhan berkata dengan jelas, pencuri tidak ada tempat di sorga. Pencuri tempatnya ada di neraka. Wow, berat sekali hukuman untuk pencuri. Hukumannya kekal di neraka selama-lamanya. Itu sebabnya kepada umat Tuhan yang mau mencoba-coba korupsi, saya katakan stop. Jangan coba-coba lagi. Dan kepada umat Tuhan yang sudah melakukan korupsi, saya katakan bertobatlah. Ingat, kenikmatan yang kamu dapat lewat korupsi hanya sementara, tidak sebanding dengan kenikmatan sorga yang abadi. Jangan kamu mau dibohongi oleh si iblis, menukar sorga dengan kenikmatan sementara. Jangan sampai terlambat untuk bertobat. Kalau terlambat menyesal pun tidak ada gunanya. Belajarlah jujur mulai dari perkara yang kecil. Kalau kita sudah belajar jujur mulai nominal yang terkecil sampai nominal yang terbesar pun kita pasti jujur. Dan anak cucu kita pun pasti menjadi orang jujur sebab anak itu mencontoh kepada orang tuanya. Yang kedua, mengapa hukuman untuk pencuri begitu berat sekali? Karena ajaran Yesus adalah kasih. Makanya dalam Roma pasal 13 ayat 9b firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ajaran iman Kristen itu adalah kasih, bukan mencuri. Kasih itu artinya memberi. Mencuri artinya mengambil yang bukan haknya. Dan ketika umat Tuhan mengambil yang bukan haknya, itulah yang membuat Tuhan murka. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Dalilnya Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Apabila orang yang hancur hati berseru, Tuhan mendengarnya. Karena Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Dalilnya Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18. Jadi kalau kamu menyakiti orang yang susah, pasti kamu berurusan dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau kamu memberi kepada orang yang susah, Tuhan pasti membalasnya. Dalilnya Amsal pasal 22 ayat yang ke-9. Yang terakhir, kalau semua umat Tuhan mau melakukan ajaran Yesus, sudah pasti Indonesia menjadi negara yang kaya dan rakyatnya hidup sejahtera. Kalau negara Jerman, Norwegia, Polandia, Prancis, dan Denmark bisa memberi pendidikan gratis sampai S2, saya percaya Indonesia kalau mau lebih dari S2 pasti bisa. Sebab kekayaan mereka dibandingkan dengan Indonesia tidak ada apa-apanya. Kekayaan Indonesia limpah ruah dan sungguh luar biasa. Jangan lupa like, subscribe, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah tombol merah